Ya. Nah, ini akal Islam, azakumullah. Kemudian setelah itu Allah menyuruh malaikat Israfil. Malaikat, tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil sebetulnya, Pak. Cuman yang menjadi masyhur di kalangan kaum muslimin dan semua para ulama bahwa yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil. Kata Rasulullah, "Kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqama as-sur wa wantadhara mata udhina lahu bin nafakh." Bagaimana aku akan merasa bahagia? Bagaimana aku akan merasa tenang, kata beliau, sementara malaikat peniup sangkakala sekarang itu sudah meletakkan mulutnya di sangkakala dan sedang menunggu aba-aba dari Allah kapan ia hendak meniupnya. Itu di zaman Rasulullah. Gimana zaman sekarang, Pak? Udah siap-siap meniup gitu. Kemudian ditiuplah sangkakala. Apa itu sangkakala? Sangkakala itu trompet yang berbentuk tanduk. Kata Rasulullah, qarnun yunfakhu fih, itu berbentuk tanduk, ya, trompet berbentuk tanduk, tapi tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian para ulama berbeda pendapat, peniupan sangkakala itu berapa kali? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan 2. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW tentang berapa kali terjadinya peniupan sangkakala. Yang ada dalam ayat, ya, di dalam surat apa itu? An-Nazi'at, ya, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Pada hari akan ditiupkan sangkakala pertama, lalu diikuti oleh sangkakala yang kedua, di mana jarak antara 2 tiupan itu 40 tahun. Tiupan sangkakala pertama itu menghancurkan dan membuat manusia mati, ya, semua hancur. Kemudian Allah mengganti langit dengan langit yang baru, ya, mengganti bumi dengan bumi yang baru. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun meniup tiupan yang kedua. Allah turunkan air hujan. Lalu kemudian kata Rasulullah, tumbuhlah manusia itu tubuhnya menjadi tumbuh sedikit demi sedikit menjadi manusia kembali. Karena kata Rasulullah, Allah, ya, tubuh manusia ini akan hancur seluruhnya kecuali tulang ekornya yang kecil, kata Rasulullah. Itu tidak akan hancur. Dari tulang ekor yang kecil itulah Allah akan kembali membentuk tubuh manusia. Jangan jauh-jauh deh, Pak. Kalau Bapak lihat biji pohon beringin. Pohon beringin itu bijinya kecil, tapi kemudian dia tumbuh kan? Tumbuh. Kalau dari biji kecil itu saja bisa tumbuh besar dan menjadi pohon yang besar. Allah pun mampu untuk menciptakan manusia dari tulang ekor yang kecil, kemudian tumbuh menjadi manusia. Lalu Allah bangkitkan, ya, kebangkitan. Dan kebangkitan itu pasti akan terjadi. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih, dan ayat-ayat Al-Quran pun juga menegaskan akan adanya tanda kebangkitan. Dan Allah mengajak manusia bicara. Allah mengajak manusia berpikir dengan memberikan hujah-hujah akal yang sangat kuat sekali akan kebenaran kebangkitan. Ya, contohnya Allah mengisahkan tentang Ashabul Kahfi. Allah mengisahkan tentang Nabi Uzair yang tidur selama 100 tahun. Ya. Di mana Nabi Uzair setelah 100 tahun tidur dibangunkan oleh Allah. Kemudian Nabi Uzair ditanya, "Berapa hari kamu tidur?" Kata Nabi Uzair, "Yaum au ba'du yaum." Sehari atau setengah hari. Lalu Allah berfirman, "Bal labithta mi'ata 'am." Kamu tidur itu 100 tahun. "Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas. Wanzur ila al-'idham kaifa nusizuha, thumma naksuha lahma." Lihat makananmu itu telah hancur. Dan lihat oleh kamu, ya,
keledai kamu itu yang telah menjadi tulang belulang. Kemudian di hadapan Nabi Uzair itulah Pak, tulang belulang itu tiba-tiba berdiri sendiri, langsung dibungkus daging, dibungkus lagi kulit, dan menjadi apa? Keledai sempurna lagi di hadapan, di mata ya Nabi Uzair alaihissalatu wassalam. Untuk apa? Allah ingin menegakkan hujah bahwa Allah mampu untuk menegakkan, yang membangkitkan manusia muda. Subhanallah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir tentang apa, Pak? Tentang penciptaan manusia sendiri. Allah mengatakan, "Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, faja'ala minhu zawjayn dzakara wal untha." Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah manusia itu tadinya berasal daripada air mani yang terpancar, yang kemudian kami jadikan ia segumpal darah, lalu Allah sempurnakan penciptaannya, lalu kami jadikan ia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Bukankah itu menunjukkan, kata Allah, Allah mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Maksudnya Allah ingin mengajak kita berpikir, Pak. Kita ini berasal dari setetes air mani. Dari setetes air mani itu Allah jadikan kita segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian menjadi manusia yang sempurna. Kalau Allah mampu menciptakan manusia di pertama kali, bagi Allah untuk membangkitkan setelah kematian lebih mudah lagi. Allah juga berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Manusia itu memberikan perumpamaan untuk kami dengan perumpamaan yang zalim. Dan manusia lupa akan penciptaannya sendiri, kata Allah. Ia berkata, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ini? Allah berfirman, katakan, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Iya, subhanallah, Allah mengajak kita berpikir. Ketika orang-orang kafir berkata, siapa yang bisa membangkitkan manusia yang sudah hancur tulang belulangnya seperti ini? Lalu Allah mengatakan apa? Yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Artinya kalau pertama kali Allah mampu menciptakan, bagi Allah mampu untuk membangkitkan. Mudah, sangat mudah bagi Allah. Terkadang Pak, Allah mengajak kita berpikir dengan apa, Pak? Bagaimana bumi yang kering kerontang, ketika Allah turunkan air hujan, tiba-tiba menjadi hijau. Allah berfirman, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat. Kamu lihat, bumi itu tadinya kering kerontang. Lalu ketika kami turunkan air hujan, tiba-tiba tumbuhlah tumbuhan. Allah mengatakan, innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang telah mati itulah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya. Lihat Bapak, kalau Bapak lagi umroh. Kalau Bapak umroh di musim panas, Bapak akan lihat padang pasir itu kering, nggak ada tumbuhan. Isinya apa? Ya padang pasir. Tapi kalau Bapak kembali umroh lagi di musim dingin, musim hujan, Bapak lihat padang pasir itu jadi hijau. Ya, Masya Allah. Seakan Allah ingin mengajak kita berpikir bahwa Allah yang menghidupkan tanah yang telah mati itu, Allah pula yang mampu untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dan menjadi hidup kembali. Mudah bagi Allah SWT. Terkadang Allah mengajak akal kita berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Artinya kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, bagi Allah lebih mudah lagi untuk membangkitkan orang yang telah meninggal dunia. Coba Pak,
hujah-hujah seperti ini bisa ditolak akal nggak, Pak? Akal mana yang bisa menolak coba? Ya, Allah mengajak akal manusia yang waras. Coba pikirkan ini, hai orang-orang yang tidak beriman akan adanya kebangkitan. Coba pikirkan ini, bahwa kebangkitan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pun bangkit, Pak. Kata Rasulullah, ketika aku dibangkitkan oleh Allah dari kuburku, aku melihat Musa sedang memegang salah satu kaki Arash. Aku tidak tahu siapa dulu yang dibangkitkan dari kuburan, kata Rasulullah SAW. Apakah aku atau Nabi Musa? Iya. Yang kemudian manusia pun yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir, dalam surat apa itu? Al-Qamar. Yakhrujuna minal ajdat. Mereka keluar dari kuburan mereka bagaikan apa? Jaradun muntashir, bagaikan belalang-belalang yang bertebaran. Muhti'ina ila da'. Lalu mereka pun menyahut panggilan malaikat agar berkumpul di padang mahsyar. Ya, muhti'ina ila da'. Mereka pun berlari-larian untuk menyambut panggilan tersebut untuk berkumpul di padang mahsyar. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Maka pada hari itulah orang kafir berkata, ini hari yang berat bagiku.